Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Fitra Akbar dengan NPM 221063101091. Pada kesempatan kali ini, saya memberikan penjelasan mengenai teori labeling dalam kriminologi. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kriminologi Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Teori labeling ini menyatakan bahwa suatu sikap menyimpang yang telah diperbuat oleh seseorang dan diperkuat oleh pemberian label yang dilakukan oleh masyarakat kepadanya. Sebagaimana pendapat dari Becker terkait pemberian label yang diberikan berdasarkan pada pengamatan suatu kelompok yang berbeda-beda mengenai apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu. Awal mula dari masyarakat ini memilih norma perilaku yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Kemudian orang yang berkaitan sebuah pelanggaran tersebut dapat dijadikan fokus kehidupan dan perilakunya. Maka dari itu, teori ini terfokus terhadap orang yang mendapatkan label tertentu. Maka dari itu, teori ini terfokus terhadap orang yang mendapatkan label tertentu serta mendapatkan perlakuan khusus dan tidak kembali kepada lingkungan normal. Kemudian, teori labeling ini memfokuskan atas dua hal, di antaranya satu, memberikan penjelasan terkait masalah mengapa dan bagaimana orang tertentu diberi label atau cap. Kedua, konsekuensi dari perbuatan yang sudah dilakukan. Hal tersebut merupakan pengaruh dari label itu sendiri. Selain itu, terdapat dua pendapat yang diberikan dalam teori Howard Becker, yaitu kelompok sosial membuat penyimpangan dengan peraturan bahwa barang siapa melanggar peraturan tersebut hendak menciptakan penyimpangan. Dan yang kedua, perilaku terhadap cap yang diberikan oleh orang lain itu merupakan salah satu perilaku menyimpang. Oke, selanjutnya dikemukakan oleh Edwin Lemert, dampak dari label yang diberikan yaitu sebagai secondary deviance. Jikalau seseorang tidak tahan terhadap label yang diberikan, bisa saja orang tersebut akan mewujudkan label yang melekat pada dirinya. Contoh, seorang diberi label pada pencuri, ia dapat berupaya sebagai pencuri. Edwin Lemert membentuk penyimpangan menjadi 3 bagian, di antaranya individual deviation, yaitu tekanan psikis timbul dari penyimpangan. Kemudian situational deviation, yang merupakan suatu tekanan dari keadaan. Yang ketiga, systematic deviation, merupakan pola perilaku kejahatan yang tersusun dalam sub-sub kultur atau sistem perilaku. Oke, dengan demikian, permasalahan dalam teori labeling ini yaitu reaksi atas masyarakat. Orang yang diberikan label hendak merasa jika orang di sekitarnya telah menyadari perbuatannya serta mengakibatkan seseorang yang menerima label merasa senantiasa diawasi. Dalam pemikiran ini, kejahatan itu dibentuk akibat dari aturan lingkungan, sifat individualis, dan reaksi masyarakat mengenai kejahatan. Karena terdapat reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku, maka bisa menimbulkan suatu perilaku yang jahat. Kemudian, terdapat beberapa tahapan labeling premis yang bersifat linear. Yang pertama, kejahatan bukan suatu perilaku unik dari diri seorang, tapi lebih kepada reaksi masyarakat yang ditimbulkan. Kedua, reaksi tersebut menyebabkan seseorang sebagai penjahat. Yang ketiga, seseorang yang diberi cap atau label penjahat biasanya diperlakukan sebagai penjahat. Yang keempat, semua terjadi berdasarkan proses interaksi. Dan yang kelima, adanya kecenderungan terhadap seseorang yang dicap sebagai penjahat yang menyesuaikan dengan yang disandangnya. Kesimpulannya adalah dengan demikian bahwa terkait teori labeling menunjukkan label yang muncul yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial,
termasuk perilaku sosial seseorang yang akan membentuk suatu tindakan. Baik, sekian penjelasan mengenai teori labeling dari saya. Saya mohon maaf apabila adanya kesalahan kata ataupun kekurangan yang ada pada penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.